Silakan Bu Ros. Imamat 16 ayat 1 sampai 34 ya Pak? Iya. Baik Pak. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Dari Imamat 16 ayat 1 sampai 34. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya ia jangan mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus mempercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun
harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semua itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu, Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam kudus, ke tempat kudus, dan ia harus menanggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah ia boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yaitu pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus dilakukan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian. Ya, lanjut Ibu Erida Tembunan. Berapa? Dari mana, Pak? 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 21. Iya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat.
Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Bu Sentiana Namboban dan Bu Rida Temunan. Untuk renungan firman Tuhan pagi ini, silakan Pastor Paul. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, dan dengan hati yang murni, saudara ya. Hari ini kita belajar ya tentang kafir. Saudara, kata kafir ya di dalam Islam itu maknanya buruk sekali ya. Kamu bisa dibunuh gara-gara kafir. Bunuhlah kafir dimanapun mereka berada. Ya, gara-gara kafir itu Indonesia itu hampir bubar kalau saya nggak teriak-teriak itu ya. Kalau nggak saya lawan itu kemarin, waduh, udah rataku bubar jalan semua itu yang kafir-kafiran itu. Serius ya, saudara ya, serius ya. Kalau saya nggak teriak, kalian sudah kelar itu. Karena saya teriak, malu semua kan. Pemerintah malu, orang Islam malu, orang Kristen berani, mulai berani kan, coba mulai pada bermunculan orang-orang nekat. Itu ya. Kamu di framing ya, di framing. Saudara, di dalam Islam kata kafir itu jelek sekali. Tetapi di dalam orang orang Yahudi, bagi orang Yahudi, kata kafir itu indah sekali, saudara. Ya, kata kafir itu di dalam Imamat 16, kamu didamaikan, ya, hari pendamaian, itu hari pengkafiran, saudara. Ya, nah ini bagi Anda yang baru ikut gabung dengan komunitas, kasih tahu ya, tak pendamaian, kamu didamaikan, ya, dari semua dosa-dosamu, ya, bahasanya itu kamu dikafirkan, saudara, dari semua dosamu. Artinya kamu ditutup, sehingga dosamu itu dihapus. Kamu punya utang, utangnya dikafirkan. Nah, itu loh. Kamu punya hutang, hutangnya dikafirkan, ditutup. Ya. Ada lubang, ditutup, dikafirkan. Nah, itu loh namanya. Ya. Ada bangkai,
dikuburkan, dikafirkan. Ya, ditutup. Ya, kafir, kefer, kufur, ya. Dalam bahasa Ibrani artinya ditutup. Jadi ketika Muhammad berkata kamu dikafirkan, kamu orang kafir, ya, memang tujuannya kepada orang Yahudi dan kepada orang Kristen saat itu. Asbabun nusulnya ya. Orang-orang kafir itu maksudnya Yahudi dan Kristen. Ya, kenapa? Orang Yahudi mereka dikafirkan ketika mereka mempersembahkan darah anak domba Paskah. Orang Kristen dikafirkan ketika Yesus mati disalib dan kita semua dikafirkan. Dan kita ditebus, ya. Hidup kita ditebus, dikafirkan. Semua dosa-dosa kita dihapus. Dikafirkan. Ya, makanya Muhammad parah ya. Orang kafir. Karena dia sendiri tidak dikafirkan. Orang Islam dan Muhammad tidak pernah dikafirkan. Siapa yang mengkafirkan mereka? Bahkan kita pun tidak pernah mengkafirkan mereka. Orang Yahudi juga tidak pernah mengkafirkan mereka. Tetapi mereka mengkafirkan orang Kristen dan orang Yahudi karena orang Yahudi dikafirkan dengan darah anak domba, orang Kristen dikafirkan dengan darah Yesus. Ya kan? Kedua, kalian ya sering mendengar nggak di Indonesia, kok kamu menyembah manusia? Jangan takut, saudara. Tenang saja. Memang kalau saya menyembah manusia, masalahnya di mana? Salah nggak, saudara, Anda menyembah manusia bernama Yesus? Jangan takut. Jangan bingung. Nggak apa-apa, saya nyembah manusia yang disembah jangan rese, kamu yang rese. Nangkep nggak, saudara? Waktu kita menyembah manusia bernama Yesus, Anda nggak usah grogi, nggak usah bingung. Memang salahnya di mana menyembah manusia bernama Yesus? Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, kamu berdoa di dalam nama Yesus, ya semua disembuhkan, semua diobati, setan-setan pun diusir, ya kan? Segala kesusahanmu, badai hidup, cobaanmu, semuanya selesai di dalam nama Yesus. Lalu kamu sembah manusia bernama Yesus. Masalahnya di mana? Gak usah marah, gak usah bingung, ya kan? Kamu menyembah yang ada, yang eksis. Sementara banyak orang di dunia ini menyembah yang tidak ada. Tidak ada wujudnya, tidak ada suaranya, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, ya kan? Tidak bisa dicium baunya, tidak bisa dirasakan. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Mau coba apa coba? Dirasa nggak bisa, dirasa tidak bisa dilihat, didengar nggak bisa, dicium baunya nggak ada, ya kan? Berarti tidak ada. Anda mau bilang ada, Anda sedang berdelusi itu namanya. Jadi kalau ada orang ditanya, buktinya Allah Kristen itu ada, Yesus. Ya. Sementara banyak agama-agama di dunia menyembah Allah yang tidak ada. Yang hanya ilusi ciptaan pikirannya mereka sendiri. Atau katanya-katanya, legenda. Ya. Jadi ketika kamu dikatakan kamu menyembah manusia, jangan takut. Ya, coba kamu lihat. Rasul Paulus waktu mau disembah nggak mau. Petrus disembah nggak mau sama Cornelius. Para malaikat disembah nggak mau di dalam perjanjian baru ya. Malaikat perjanjian lama itu adalah Elohim sendiri ya. Tapi dalam perjanjian baru, kita ceritanya perjanjian baru. Nggak mau dalam Wahyu 22. Jangan, aku ini hamba sama seperti kamu. Yesus pernah nggak menolak disembah? Nggak pernah. Ya. Nah, ketiga. Ketika kamu ya orang Kristen dibilang kok nyembah Tuhan nari-nari, jogetan, nyanyi-nyanyi, ya kan? Nggak apa-apa, saudara. Saya menari, saya menyanyi karena saya bersuka cita. Sebab banyak agama di dunia ini hanya bisa melolong. Kalau saya nari-nari, haleluya. Jempolnya diangkat.
langsung dah haleluya, haleluya puisi. Ya kan? Coba bayangin, kalau kamu cuma bisa melolong, sedih nggak? Ini jangan takut. Kok cuma jogetan, nyanyi-nyanyi bisa masuk surga? Emang kenapa? Salahnya di mana? Nggak perlu kamu jelaskan, tidak perlu kamu grogi. Emang salahnya di mana? Saya bersuka cita, salahnya di mana? Nggak boleh saya bersuka cita. Nangkap, saudara? 3 hal itu ya. Kelihatannya sepele ya, tapi banyak orang maksa pengen jawab. Kenapa sih harus dijawab? Nangkep nggak, saudara? Kan dia cuma ngomong, kok manusia disembah? Ya kita jawab balik. Ya jawabnya dibalikin lagi. Emang kenapa kalau manusia nyembah manusia? Oh ya nggak boleh lah, beginilah, begitulah. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa saya nyembah manusia? Kamu dibilang kafir, memang saya dikafirkan oleh darah Yesus kok. Ya kan? Kok kamu nyanyi jogetan? Memang kenapa kalau saya joget-joget nyanyi-nyanyi ibadah? Ya kan, saya senang daripada kamu di penjara mana bisa kamu joget-joget, saudara. Ya, coba kamu bisa mau dihukum mati. Nanti bisa joget-joget. Enggak, karena kamu suka cita hidupnya, maka joget-joget nyanyi-nyanyi. Polusi itu ya, sambil nyapu, sambil nyetel lagu itu ya. Suka-sukamu Tuhan. Nah, asik, saudara. Asik, saudara ya. Masa sambil polusi, sambil nyapu. Sedih, saudara. Sedih. Yang dengar juga, aduh, apa. Ya kan? Sedih. Jadi ditanya, nggak apa, itu bukan pertanyaan kamu jawab, dan tidak perlu kamu susah, tidak perlu kamu bingung. Emang kenapa? Kamu kok makannya nasi? Emang kenapa? Kalau makan nasi, benar nggak? Jadi tidak semua pertanyaan itu harus kamu jelaskan. Kok kamu ini tiap hari minum air putih? Oh, air putih ini sehat, begini. Capek, saudara. Kamu ngomong itu sama orang yang nggak berpendidikan, nggak ngerti dia. Memang kenapa kalau saya minum air putih? Badan-badan saya, mulut-mulut saya. Belajar kamu seperti itu, saudara. Belajar kamu, kalau ditanya orang, terus jangan terframing. Kalau kamu ditanya sama orang, jangan terus kamu terframing, terus kamu kudu ngikutin, ya harusnya kan begini, harusnya begini. Tuan kamu. Belajar begitu, saudara ya. Termasuk dalam setiap harimu, saudara. Banyak mungkin, ya, kok kamu bangunnya jam 10? Ya kenapa bangun jam 10? Badan saya sendiri. Loh, bangun jam 10? Ya kenapa? Memang kenapa kalau bangun jam 10, jam 12? Cuman kalau miskin tanggung sendiri. Kalau kamu jam 10, jam 12. Kalau kamu kerjanya malam kayak saya, enggak apa. Kalau kamu kerjanya pagi, jam 8, jam 11 baru di kantor. Kenapa kamu kerjanya jam 11? Kamu tuh harus jawab, iya Pak terlambat, Pak maaf Pak, besok saya jam 8. Oh, itu beda. Jadi kalau kamu tiap hari kerjanya malam, tiba-tiba kamu jam 10, baru bangun, jam 11 baru bangun, kamu kerjanya malam sampai pagi. Ya nggak apa-apa. Ya memang saya kerjanya malam. Karena tidak semua pertanyaan itu kamu perlu jelasin. Belajar itu, saudara. Tidak semua pertanyaan kamu perlu menjelaskan. Tetapi kalau kamu harus bertanggung jawab kepada orang itu, kamu digaji oleh orang itu, maka kamu harus jawab. Kalau itu adalah orang tuamu atau itu anakmu, ya dia nanya sesuatu, kamu harus jawab untuk menjelaskan. Tetapi kalau itu orang nggak dikenal, ya tidak semua pertanyaan itu harus kamu jawab. Betul nggak, saudara? Anda pernah nggak terusik untuk menjawab? Ya, kecuali seperti saya apologet. Ya nanya harus saya suka-suka saya juga. Kadang saya niat tak jawab, enggak ya tak bisui. Enggak ya tak bisui. Kalau saya niat jawab tak jawab, gitu kan. Biasa kan, saudara? Enak ya, orang tanya saya nanti bisa cuek sekali ya, saudara. Saya dulu semua pertanyaan kudu dijawab. Sehingga saya terframing sama orang bingung. Sampai saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ajari mami saya. Mami saya juga sama ya. Dia bingung kalau ada orang nanya terus kudu jawab. Jadi ditanya apa sampai gegeran ya. Nih, nggak perlu dijawab.
Dia bilang, "Ya, tapi kan ini nggak perlu dijawab, ya kan? Dan nggak perlu gelisah juga. Iya, aku jengkel mama ini. Masa ditanyain siang-siang pakai daster, lagi di rumah ya pakai daster. Dia tidak perlu jawab, suka-suka kita. Ya, kecuali dia lagi naksir sama mami, mau ngawini lagi, kalau misalkan janda, sudah. Mau kawin sama mami ya kan? Kamu mau kasih uang berapa? Ya ini kamu kalau kawin sama saya tak kasih 1 miliar sebulan. Ya sudah, kamu jangan sama mami, jangan pakai daster lagi. Kamu rendah kan, cuma lewat tetangga, cuma ngeritik siang-siang pakai daster. Ya biasa saja, mami juga sudah tua, umur 70 tahun. Emang kenapa kalau pakai daster? Kan begitu, saudara. Nggak usah dijawab. Orang lain kok kalau yang nanya kakak saya, "Mi, jangan pakai daster, Mi, bolong-bolong." Ya, jadi kitanya malu, kelihatan miskin. Nah, itu kami respon. Itu orang nggak kenal, bodoh amat. Jadi saya nggak gitu, saudara. Itu pun nanti tenang. Loh. Tidak semua pertanyaan perlu kamu respon, tidak perlu semua pertanyaan perlu kamu jawab. Hidup kamu tenang. Hidup kamu nanti tenang. Ya, suka-suka kita, ya kan? Yang penting Anda jangan minta-minta. Tapi kalau Anda masih minta-minta, lalu orang yang Anda minta-minta itu nanya, ya kamu kudu jawab. Ayo, jangan minta-minta. Ajaib ya. Ini rahasianya. Kenapa saya bisa cuek? Karena saya tidak pernah minta-minta. Ya, itu rahasianya, saudara. Sehingga saya tidak perlu malu. Sehingga saya tidak perlu bertanggung jawab. Untuk menjawab. Ya kan? Bertanggung jawab kan? Saya nggak perlu kan? Karena saya tidak pernah minta-minta. Hidup saya merdeka, saudara. Saya bekerja keras. Bak bibuk, ya kan? Kalau orang ngasih, terima. Tapi jangan ngasih terus kamu ngatur-ngatur saya. Sini, suatu ketika pernah ya, saya pernah cerita nggak ya dulu ya, waktu saya kuliah, tante saya itu mau ngasih uang saya. Saya udah dengar dari banyak orang, tante saya ini suka ngatur-ngatur, saudara. Jadi waktu ngasih uang saya, terus saya terima, saya langsung ingat, ting, 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 ting. Tante, nggak mau tante, biar saya hidup apa adanya saja. Karena saya nggak mau diatur. Saya itu dari Tegal pergi ke Salatiga. Karena saya capek diatur-atur. Orang tua saya itu dua-duanya suka ngatur banget. Ya sampai capek gitu ya. Jalan nggak boleh bunyi, sendok lo makan nggak boleh bunyi, makan nggak boleh bunyi. Kalau saya ngomong sedikit bahasa gaul, memble aja, nggak boleh dimarahin saudara di rumah, saudara. Ya misalnya ngomong kekerasan begini, saya kan ngomong ke banter ya, dimarahin. Banyak di rumah saya itu banyak aturan ya. Waktu itu Belanda banget, Belanda banget, Belanda banget. Nah kakak saya dua-dua ya. Kakak saya pergi ke Surabaya, tinggal sama saudara kami di sana. Aturannya banyak lagi, saudara. Kalau sampai ke Surabaya itu, kalau tempat kakak saya itu saya stres sekali. Aturannya banyak sekali. Terus saya mengendap-endap ya. Berjalan bisik-bisik ngomong. Nggak enak banget sih. Makanya terus tanya, nanti kamu kesini saja ya. Nginep di sini, kamu nggak mau. Dia bilang, mau di Salatiga saja, sendiri, bebas. Sehingga konsekuensinya saya tidak boleh meminta-minta, saudara. Tetapi kalau kamu meminta, kamu harus ikut aturan dari yang kamu minta itu. Beda kalau kamu dikasih. Maka yang ngasih, ya tidak boleh ngatur kamu. Kalau yang ngasih ngatur kamu nggak suka, ya kamu kembalikan kemudiannya itu. Ini prinsip, saudara. Itu kamu merdeka. Ya, jadi framing itu terjadi ya karena kamu ada berhutang. Tetapi masalahnya yang kurang ajar, ada banyak orang ngasih enggak, perhatian juga enggak, tapi dia suka memframing kamu. Ya. Biasanya adalah pacarmu, saudara. Posesif. Belum menikah loh, pacaran. Posesif sekali dia. Ngasih makan enggak, bayarin enggak. Kalau apa-apa jajan kalau makan di restoran, dia yang nggak pernah bayarin, kamu yang bayarin terus, tapi dia akan memframing kamu terus. Kamu jauhi, itu namanya toksik, saudara. Racun itu namanya. Jauhi orang-orang seperti itu. Itu bukan teman yang baik, bukan sahabat yang baik. Saya saja nggak ngatur-ngatur anak saya loh. Saya cuma kasih guidance, kecuali dia bahaya ya, baru saya ngomongin. Tapi selama itu tidak bahaya, itu hidupnya dia. Ya,
nggak kebanyakan aturan, ya kan? Ya mungkin buat saya ya, nggak tahu sih katanya mereka. Tetapi kalau begitu mereka kumpul sama kakak saya, anak-anak saya langsung pusing. Aturannya banyak, kayak papi saya dulu. Di rumah kita nggak sebanyak itu atuh. Tapi saya bikin bikin guidance keselamatan. Nah, sama ya dalam komunitas kita, saudara, ya jangan Anda memframing orang lain. Ya bahkan ketika kita mengeluarkan bantuan, kita yang ngasih bantuan pun, ya kita memberikan guidance. Ada aturan yang disepakati bersama. Tetapi bukan berarti ketika kita memberi, lalu kamu bisa ngatur-ngatur. Ya, itu rahasia loh saudara, itu rahasia kehidupan loh. Jangan ketika kamu memberi, terus kamu ngatur-ngatur orang. Ya, dari kafir, kan kita sendiri kan nggak mau kan. Ini kan saya cerita gambaran besar nih. Orang Islam di Indonesia berusaha memframing kamu kan. Nah, sama dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali memframing orang. Nah, saya kasih tahu rahasianya, jangan mau di-framing. Ya, itu di-framing, Anda dipingkai, lalu Anda harus hidup sesuai dengan aturannya orang, padahal orang itu tidak berkontribusi apa-apa dalam hidupmu. Terus kamu nurut lagi, sial nggak itu, saudara? Sial, saudara. Ya, jadi ada orang tidak kenal memframing kamu, ngatur-ngatur hidup kamu. Orang tidak kenal, hanya baru ketemu, terus dia duduk bareng, oh kita pernah kemasukan ya, yayasan kita, marahi sama Bu Lianti ya, ada orang masuk, ya padahal cuman kita menolong dia, ya kita menolong dia masuk, tinggal terus pernah ikut diakonia, lalu ngatur-ngatur ini, ngatur itu, orang pada ngeliatin cuma pada melongo ya. Nah, laporan sama Bu Erna sama Bu Lianti langsung disemprot, saudara. Kamu jangan ngatur-ngatur, ini sudah punya aturan sendiri. Ada nggak yang begitu, saudara? Itu sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, framing-framing seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Nah, terakhir, balik lagi kafir ya, kafir tadi. Iman kita itu jangan di-framing sama orang lain, saudara. Apa yang kamu belajar sendiri, kamu dapatkan. Ya, kamu belajar, ya, kamu uji, dan pegang yang baik. Begitu sudah jalan, jalani. Jangan mau di-framing orang lain. Jangan mau kamu terus dikendalikan oleh orang lain. Imanmu itu adalah hasil keintiman kita di dalam cinta. Apapun perdebatan teologis, kalau kamu tidak punya cinta, bullshit, saudara. Apapun kamu hebatnya itu orang agamanya apapun, pendeta sekalipun, ustadz, biksu apapun petinggi agama apapun, kalau tidak ada cintanya itu, mana ya? Kemarin saya lupa ya di tempatnya siapa ya, TikTok kan tempatnya Salomon kalau nggak salah, itu teman lama saya ya. Salomon itu yang Injili Yohanes Hadi pertama kali. Lalu Yohanes Hadi itu saya baptis pertama kali, saya baptis orang laki ya, 2015. Salomon itu teman lama. Salomon, terus ada orang bilang, saya kan cerita saya mengalami ketemu dengan Yesus. Oh, itu kan bisa saja jin, setan, apa segala macam. Tapi saya bilang, hasilnya, buahnya adalah cinta. Setelah saya bertemu dengan cahaya terang ini, ya sosok yang terang ini, saya tahu itu Yesus, karena ada cinta dan hidup saya dirubah. Kalau itu setan gimana? Gak apa-apa, saya tetap akan ikut. Loh, emang kenapa, saudara? Kalaupun itu setan, lalu mendatangkan cinta, setan kan cuma nama, saudara. Kan cuma nama, kan? Kalau itu adalah sebuah cinta dan menghasilkan kebaikan, istrimu, suamimu, anak-anakmu, itu mendatangkan kebaikan, kamu ikut ya. Setan, Tuhan, apalagi dewa, Allah, apalagi iblis, itu kan cuma nama. Hantu, kuntilanak, itu kan cuma nama, saudara. Benar nggak? Itu cuma nama. Kamu nggak usah pusing dengan nama itu. Yang penting sosok itu mendatangkan cinta. Ya, sosok itu mendatangkan cinta. Kamu jangan mau di-framing dengan nama atau dengan apapun. Ya, saya bilang, kalaupun dia setan, saya tetap akan ikut. Penuh cinta kok. Daripada Allahnya kamu yang katanya paling benar, tapi suka bunuh-bunuhan. Loh, katanya Allah yang paling benar, itu Allah sejati yang paling benar.
tapi suka ngebom gereja, suka nutupin gereja, suka bunuh-bunuhan. Kamu lebih suka ikut mana, saudara? Ikut setan yang penuh cinta, saudara. Saya dibilang anak iblis kan. Anda lebih suka ikut anak iblis apa lebih suka pendeta yang hebat, saudara? Ya kan? Coba Anda pikir. Anda lebih suka ikut anak iblis apa lebih suka ikut pendeta hebat? Oh, ini saya ngomong sama Anda ini benar-benar paradoks ya. Saya kan disebut anak iblis kan oleh petinggi-petinggi gereja kan. Tetapi anak iblis ini ngasih makan, ngajari Anda ngasih makan orang. Anak iblis ini mengajari Anda, yuk kita kumpul, kita kasih makan orang. Coba anak iblisnya baiknya begini, saudara. Lalu pendeta yang hebat ini ikut-ikut anak iblis, nggak bisa, saudara. Nah, saya maksud framing. Ya, makanya saya ngomong kasar pun, ya ada cinta di dalam itu. Saya ngomong keras pun ada cinta di sana. Sanggam itu bolak-balik tak marahin saya, saudara ya. Tetapi ada cinta di situ. Ya. Sanggam itu bolak-balik dimarahin, tapi sama saya betah aja itu sama saya tuh. Padahal bolak-balik saya marahin. Ya. Ini terakhir sekali, saudara. Saudara, apapun, ya, apapun yang kamu alami hidup ini, apapun yang kamu pelajari, apapun ilmunya, kamu harus ingat, saudara, tentang cinta ini. Kalau kamu punya cinta, maka kamu punya Tuhan di situ. Ingat-ingat, saudara ya, jangan mau di-framing dengan pendeta manapun, jangan mau di-framing dengan ajaran. Selama kamu bisa saling memberi, saat mengampuni, bisa mengasihi, memberkati, dan kamu punya cinta, pegang itu baik-baik, saudara. Entah kamu Buddha, Islam, Kristen, agama apapun. Masalahnya, setahu saya, hanya Yesus yang punya cinta sejati. Itu loh, saudara. Makanya, yang saya tahu ini, saya ajarkan kepada Anda, hanya melalui Yesus. Tetapi kalau Anda menemukan cinta yang di tempat yang lain, dan itu cinta dan itu hasilnya positif, kamu jangan mau di-framing sama orang lain. Kalau ada, setahu saya nggak ada. Tapi kalau kamu sudah ada di sini, dan kamu menemukan cintanya Yesus, kamu pegang baik-baik. Jangan mau di-framing orang. Ya, ikut pendeta DPO, banyak utangnya. Yang banyak utangnya ini bisa ngasih makan orang. Saya ngasih beasiswa segala macam, bukan duitnya saya. Daripada itu yang nggak banyak utangnya, tapi malah ngelepin donasi, coba suka mana coba. Kan sama, framing. Iya nggak? Di framing banyak utangnya. Sebentar. Yang banyak utangnya ini bisa bagi-bagi duit, bisa bagi makanan coba. Yang katanya Anda banyak utang, ngelepin donasi. Anda suka yang mana? Rasio itu, saudara ya. Framing itu loh. Orang berusaha memframing. Kalau saya nggak mau di framing, kamu gua pikirin, lu siapa? Belajar kenapa? Karena saya tidak berhutang, karena saya tidak pernah berhutang, saya nggak pernah minta, ya kan? Sehingga saya bebas. Tetapi sebaliknya, ketika kita memberi, kamu jangan memframing orang. Ya, mau itu saya ajarkan ketika kamu memberi, tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu artinya juga apa? Kamu jangan kendalikan orang, kamu ngasih terus kamu kendalikan hidupnya mereka, nggak boleh, saudara. Tetapi kita punya SOP yang disepakati bersama. Di luar SOP itu kamu tidak boleh ngatur-ngatur. Di luar itu nggak boleh, ya. Kita tahu ini SOP bersama, ya udah kita ikutin aja. Tetapi kamu jangan mau di-framing sama orang lain juga ketika orang itu nggak mau mengubah SOP-nya kita. Oh sorry. Oh, kan firman Tuhan harus mengasihi. Ya, terserah kamu nggak mau ya jangan di sini. Kan begitu, saudara ya. Oke, kita sudah punya SOP, jangan mau di-framing juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati.